Habis ini nanti Pak Christian Crusader ya, sama Bro Aderian, aku hanya tanya pertama. Di dalam Quran ada banyak nama-nama binatang sebagai surat. Ya, sebagai surat. Ada sapi betina, ada semut, ada gunung, ada apa ini? Kuda, ada laba-laba. Pertanyaan saya, apa hubungan surah-surah Quran ini dengan Allahnya orang Yahudi, di mana Allahnya orang Yahudi yang juga Allahnya orang Kristen nggak pernah menurunkan surat menjadi nama binatang banyak kali. Siapa yang memberikan nama-nama binatang ini? Apa maknanya? Kenapa harus nama binatang itu? Ini surat dari Allah, suci kudus, tapi kok nama-nama binatang? Tolong kalian jelaskan sama saya, mengapa suratnya itu sapi betina? Apa kelebihan sapi betina? Baru surat Al-Jin, apa kehebatan jin kok sampai nama itu? Apa semut? Kenapa harus semut namanya? Baru apa namanya gagak? Ada kuda, ada laba-laba. Kalian jelaskanlah itu, apa makna dari surat-surat ini? Kok nama-nama binatang ini? Apa kehebatannya? Kenapa bukan nama manusia? Silakan jelaskan. Nama buah ada nggak? Oke. Hah? Itu aja aku tanya. Silakan jawab. Nama buah ada nggak? Sabar dulu. Ada nama buah dada di Bible ada loh. Loh, kok lari ke Bibel? Enggak, saya bukan jawab gini. Kalau kamu nggak bisa jawab, angkat tangan gitu aja. Ini sabar dulu, kita jawab. Ini pertanyaannya semuanya kenapa nama sapi betina, kenapa surat jin, ya sabar ya, kita akan jawab semua ya. Ini ya udah jawab lah. Silakan. Kang Alif. Silakan Ustadz Alif, tafadhol. Nggak bisa dijawab tuh sampai kiamat. Ini siapa satu ini? Ini kan narasi ini kan. Siapa satu ini yang banyak bicara ini? Debat ya? Ini debat ya? Oh sorry, lanjut. Ya, wajar kalau karena otak kamu ketinggalan mungkin. Iya. Wah. No. Ya, udah. Lanjut ke itu aja, Koawi dulu. Koawi. Silakan Koawi. Silakan Ustadz Alif dijelaskan kenapa sapi betina namanya surah Al-Baqarah itu. Jadi nanya kenapa namanya surah Al-Baqarah atau kenapa nama binatang? Nama binatang. Iya. Sekarang begini dulu lah, saya jawabannya ya. Dalam satu hadis mengatakan atau salah satu pendapat dari Imam At-Tabari, Imam Jarkasi, Imam Suyuti ya rahimahullah mengatakan bahwa waqad sabatat jami'ul asma'i surah pitauqif min ahadis wal asar. Jadi seluruh nama surat dalam Al-Qur'an adalah tauqifi, bersumber dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena khawatir memperpanjang, tentu akan saya jelaskan hadis-hadis tersebut itu di Al-Itqan ya halaman 347. Jadi mengenai penamaan itu. Nah, sekarang memang ya Al-Quran itu adalah fokusnya original. Nah, ketika bahasa original itu tidak ada yang asing dan tidak aneh. Misal begini, surah pertama apa namanya? Al-Fatihah kan gitu, Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah itu justru memang dia memiliki yang saya tanya bukan Al-Fatihah, yang saya tanya binatang. Kamu kok lari ke Al-Fatihah? Sabar kan orang menjawab tadi kamu menyaut ya. Bukan. Itu membangun konstruk argumen namanya. Itu bukan konstruk argumen. Tadi kan bilang kita menjawab atau tidak menjawab. Oke, kamu itu aduh. Tolong. Tadi kan tolong Erben kan menanyakan, terus itu baru Muslim yang menjawab apa itu yang disebut dengan nama-nama binatang tadi kan. Tolong jangan mengalihkan ke yang lain. Kalau mengalihkan yang lain berarti apa? Berarti beda topik ya. Tolong ya, ini kan lagi topiknya yang ini ya, yang ditanya sama tolong Erben. Tolong dijawab ya. Tolong dijawab ya, jangan mengalihkan ke yang lain ya, oke? Jadi tidak begini moderator, tidak mengalihkan ke yang lain. Karena menjawab pertanyaannya nama-nama surah, maka perlu dijawab sesuai dengan nama-nama surah. Ya. Yang saya tanya mengapa ada nama-nama binatang? Apa kelebihan binatang? Apa manfaatnya? Apa latar belakangnya? Apa tujuannya? Oke. Bukan Al-Fatihah. Kalian lari kemana-mana gimana sih? Siapa yang lari kemana? Silakan Bang Alif, kenapa-mana. Bertanya aja ya gitu. Yang sangat sederhana saja. Silakan dibuka mic-nya. Ya Allah, dari tadi saya ngomong itu berarti di mute ya. Waduh, parah ini. Tapi nggak di permanen. Iya. Maksudnya saya kan siapa yang mute? Bisa buka mute. Jangan framing. Kalian itu.
Herben, Diam kan aja, nggak tahu Herben. lagi Kok Pak ngomong. Herben kayak gini Kau sih? ini, Takut betul aduh Pak udah Herben. tua, masih aja sikap kamu kayak anak kecil diskusi. Bukan, aku tahu market pasaran kalian supaya nanti kalian dipuji oleh kalian di channel-channel kalian Ya. itunya itu. Ini nggak ada yang live, saya nggak ada live channel saya. Ini No, kami nggak ada yang kami live Muslim loh. ketika berdiskusi hanya karena Allah. No, bukan kayak kalian nyari donasi. Enak aja kamu. Astagfirullah. Herben, apa salahnya sih kalau memang nggak ada yang mood ya udah minta maaf, orang saya kemut kok, saya nggak nge-mute dari tadi ngomong. Udahlah nggak usah diperpanjang. Oke, lanjut. Ya, Silakan. oke, ya. belum ya. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan mengenai penamaan juga memang bersumber dari Rasulullah SAW. Itu kan tadi mengenai sejarah penamaan juga ya. Misal begini, memang kami menggunakan original, tidak menggunakan terjemahan. Misal saya bilang kata Al-Fatihah, itu dalam kaidah bahasa sudah indah gitu. Tapi kalau menggunakan terjemah, surah pembukaan, nah jadi aneh. Padahal namanya Al-Fatihah gitu. Ketika bergeser kepada bahasa lain. Lalu surah yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu tanpa harus minta tolong saya jelaskan. Ada nama Al-Baqarah ya. Nah, nama Al-Baqarah sendiri itu sudah indah. Karena apa di situ? Ya berkaitan seperti di ayat 45 ya, mengenai bagaimana kisah Nabi Musa yang mengenai di situ sejarahnya demikian ya, dia menyembah sapi ya, kayak gitu. Nah, kalau menggunakan terjemah memang aneh gitu. Makanya kami dalam penyebutan Al-Qur'an ya, walaupun kami orang Indonesia tetap menggunakan originalnya yaitu Al-Baqarah gitu. Al-Ankabut ada. Kalau terjemahnya apa? Laba-laba. Nggak mungkin juga di Amerika itu menyebut bukan Spider-Man ya, apa gitu. Enggak, karena memang Spider ya. Enggak, karena memang Al-Ankabut demikian penamaannya karena ada kisahnya di situ. Nah, penamaan itu selalu berhubungan dengan kisah kayak gitu ya. Berhubungan dengan kisah seperti tadi Al-Baqarah, juga Ali Imran gitu. Nah, penamaan itu demikian. Ya, dan itu. Nah, betul, ada hikmah di sana, An-Nahl, An-Naml kayak gitu kan. Bagaimana ada kisah semut, ada kisah itu. Nah, mengenai penamaan ini sudah punya ruh sendiri dan memang Rasulullah sendiri yang menyusun Al-Qur'an ketika selesai pewahyuan ya, beliau yang mendiktekan, artinya yang menuntun para sahabat, berikut juga penamaan gitu. Dan itu tidak ada masalah di situ. Kalau diperkuat Bang Farhan mungkin? Oke, saya perkuat. Kenapa dinamain nama-nama binatang? Karena memang di dalam surat itu binatang itu diceritakan. Aneh kalau diceritakan nanti nggak ada cerita tentang sapi betina ya, Al-Baqarah, dan nggak ada sapi betina, nama ayatnya umpama kelelawar, padahal nggak ada kelelawar. Itu baru aneh gitu loh. Dalam konteks ayat itu memang penceritaannya ada nama ayat Al-Qur'an itu ya, menceritakan kayak tadi yang diceritakan Ustadz Alim, sapi betina. Terus ada juga lebah gitu. Kenapa? Di dalam sana menceritakan bagaimana manfaat manusia. Ternyata lebah ini bisa memberikan manfaat. Apa artinya lebah ya? Itu hidup dari barang yang bersih, menghasilkan yang bersih. Hidup dari hal yang sehat menjadi yang sehat. Itu lebah. Ada makna di sana. Kenapa dinamain surat lebah? Kecuali kalau di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina ternyata tiba-tiba menceritakan monyet gitu. Gak lucu gitu loh. Contoh, saya seorang penulis novel, saya membuat sebuah cerita, tentu konteks dari subjudulnya adalah sebuah cerita yang ada di dalam subjudul itu. Jadi heran saya kayak gini dipertanyakan ya. Mungkin lebih banyak belajar menulis lagi ya, menulis novel gitu. Jadi ada tahu konteksnya. Oke, saya mau tanya ya. Jadi nama-nama Al-Qur'an itu banyak kan berasal dari Al-Hadis katanya kan, ini saya baca di sini. Padahal jarak hadis dengan Nabi Muhammad itu sekitar hampir 300 tahun loh baru ada hadis. Dan hadis itu ditulis bukan orang-orang Arab, tetapi di luar Arab loh. Bahkan ada dari boleh harus ditampilkan data 300 tahun loh, katanya 300 tahun. Mana kumpulan hadis yang dimulai paling tua 300 tahun? Silakan buktikan. Bentar. Ayo. Yuk, hadis tahun. Yang paling tua itu Sahih Bukhari kan? Yuk, silakan. Kita lihat ya. Sahih Bukhari. Ini tahun 1964 hingga 254 Hijriah. Betul kan? Hampir 300 tahun kan? 300 tahun apa 200 tahun? Ya 200 tahun lah, hampir 300. 200 kok sampai 300 gimana sih umur Rasulullah? Udah. Coba dengar sampai selesai pertanyaannya. Oke, tunggu. Jadi kalau penamaannya itu jadi bawa data yang benar ya, ketahuan
Tunggu dulu. Oke, silakan tulang Erben, silakan. Oke. Jadi kenapa penulis hadis dari hadis lah itu dinama-namai menjadi kayak apa, kayak miniju, nama-nama miniju di situ karena nama-nama binatang. Terus sebelum hadis ini ditulis, apakah Quran kalian tidak ada namanya? Bagaimana Allah tidak memberikan nama sebuah kitab itu, tapi ketahuan dari hadis? Apalagi nanti penulis hadis itu bukan orang Arab, tetapi ada orang Iran. Hadis Bukhari ini orang mana ini, Adirion? Bukan Arab. Pakistan. Orang Uzbekistan. Iya. Uzbekistan. Iya, betul. Oh, Uzbekistan dari cantik itu. Iya, Uzbekistan. Uzbekistan itu dekat dengan Eropa Timur. Cantik. Kayak Benseba ya. Cantik kayak Benseba. Oke, jadi gimana ini? Ya, kalian jelaskanlah. Masa hadis memberikan nama dari hadis itu ketahuan namanya, padahal penulis hadis ini bukan orang Arab. Apalagi nanti kalau kita bicara hadis Sahih Bukhari, menurut siapa itu? Menurut Buya Sakur, dari sekian ratus ribu diedit jadi sekian ribu lagi. Bagaimana kesahihannya? Nanti panjang lagi ceritanya. Tapi kalian jelaskanlah ini kok bisa dari hadis Sahih Bukhari yang ditulis Uzbekistan ini yang nggak pernah ke Arab sana atau bagaimana? Kok bisa? Nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad menurut saya ini. Karena dari usianya. Saya jawab ya. Jawablah. Saya jawab ya, Erben ya. Oke, dia bilang Bukhari tidak pernah ke Arab. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya banyakin literatur. Nggak pernah jumpa sama Muhammad. Tadi kamu bilang tidak pernah ke Arab. Nggak pernah jumpa Muhammad di Arab. Didengarkan, setel? Udah. Tunggu. Orang literatur kurang. Sudah, orang literatur kurang ya. Kayak gini. Literaturnya kurang kayak ya gini. udah, Jadi, kasihlah literaturmu mana literaturmu. Jangan kamu bilang Bukhari nggak Pak pernah ke Arab Saudi ya. Saya kasih literatur. Alif silakan jawab. Saya cuma matain logika falasi orang-orang keterbelakangan mental ini. Silakan. Aduh. Baik, sedikit saya namanya. Tadi ku bilang jangan pakai narsi. Tadi aku bolehlah aku ngomong begitu karena aku kesal, sorry ya. Tapi kalau udah bilang kebelakangan mental ya, itu udah apa ya? Udah bagian saya ngomong, gantian ngomong udah. Nanti bertanya, Oke, jawab. Ya, silakan. Iya, udah gini. Sekarang mungkin dari saya segini, Kang, berkenaan dengan tadi surat-surat ya, kembali itu dulu yang saya bisa jawab. Ya, jadi ketahuilah bahwa Quran itu turun tidak seperti yang kalian mungkin selama ini bayangkan. Tidak jebret satu buku, satu kitab yang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi Muhammad menerima ayat demi ayat wahyu dimuahi dalam sesuai dengan kondisi apa dan bagaimana Rasul. Itu dipahami oleh kalian. Ya, dan ini kalau dibalikan kepada kitab kalian, saya nggak tahu lah. Apa kitab kalian juga ada cerita seperti itu bahwa pada waktu itu begini-begini turun hadis. Udah jawab kitabmu, jangan kaitkan dengan kitabku. Iya, ini perbandingan. Nggak usah dibandingkan, nggak ada hubungan. Jawab dari kitabmu aja. Gantian ngomong diam. Iya, kalau kau kaitkan dengan kitab, bukan membandingkan. Sebentar. Itu saya screen-nya copot dong, Justin. Pak Erben ini kalau kita bicara nih. Pak Erben copot biar saya tampar si Mr. PowerPoint nih. Powernya nggak ada, poinnya juga nggak ada. Bukan, kalau kayak gitu menurut saya diskusi. Saya screen kok nggak bisa ya? Nggak usah. Kasih link. Nanti kau share video porno. Sorry ya, Muslim tidak seperti itu. Kasih linknya. Link apa? Hadis apa? Oke, tunggu tulang. Saya share. Tadi kan kau kasih linknya aja. Oke. Tadi kan udah aku bilang ya, kalau misalnya mau debat ya gini. Kan aku udah bilang, kalau mau debat ya, tapi jangan seperti itu. Ya, narasinya jangan seperti itu. Ya. Kalau mau narasi seperti itu ya udah. Ya, berhenti aja. Gak usah debat deh. Ya, gak usah debat. Ya. Kita mau debat baik-baik, mau apa, ya, gak usah kayak gitulah, ya.
Gak usah apa, gak usah. Oh ini membandingkan ini. Ini. Kapan mau selesainya? Lebih baik kalau kata gue debatnya 5 menit. Ya. Gimana? Setuju nggak? Nih gue buka nih mute-nya. Oke, silakan. Setuju nggak? Ya dijawab dulu pertanyaanku. Yang lain mau bertanya ini. Jangan habiskan waktu. Oke. Aku udah cukup bertanya. Silakan lanjut kawan-kawan. Tapi saya harap kalian jawab lah itu. Bagaimana itu Quran bisa namanya kok banyak kali nama-nama binatang. Dan itu ketahuan dari hadis. Sedangkan hadis itu ditulis setelah Muhammad meninggal sekian ratus tahun jaraknya. Dan ditulis bukan dengan orang yang ketemu dengan Muhammad. Itu bagaimana? Itu yang kutanya. Kalian kan orang cerdas. Masa nggak bisa jawab sih pertanyaan muda-muda kayak gini? Oke. Buka mic-nya. Saya jawab ya. Sebentar Bang Alif. Sebelum menjawab. Saya screen dong, buka dong. Ya, tolong diberikan kesempatan saya screen, itu yang pertama. Yang kedua, kasih linknya aja, nggak usah. Kita disuruh menjawab tapi di mute Pak Erben. Ini tolong diam dulu lah Pak Erben. Bukan, tolong kasih linknya aja, aku share nggak apa-apa. Loh, kenapa Anda takut betul Pak Erben ini? Nggak usah di share screen karena kalian tidak live kan, nanti kalian putar video porno. Wah, ini penuduhan macam-macam. Ya, kalaupun nggak kalian orang lain. Kalian ini Erben ini. Udah. Yang biasanya yang begitu ini yang ngomong itu. Biasanya yang ngomong begini dia yang melakukan. Saya ini biasa diajarkan oleh Yesus, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Di kalian yang ada boleh Anda berbohong. Mana? Kalau gitu berarti Yesus semua pembohong dong. Pembohong Yesus semua. Nah, ini kok lari kemana? Kalian udah panik, jawab sudah. Secara psikologis. Kalian ini mau share screen. Jawablah. Saya mau share screen membuktikan apa yang kamu punya. Ya. Sebentar Bang Farhan. Kemarin kan Bang Erben ini kan share screen video yang di Muslim. Makanya dia takutan di sini. Karena orang begitu tuh, psikologisnya begitu. Orang aku live kok kemarin. Aduh kalian. Makanya jangan. Ini udah panik, nggak bisa menjawab. Kalian nggak bisa jawab. Kalau saya mau nge-share, paling saya gambar Habib Rizik Syihab. Oke, Kang Angga. Kita daripada deadlock dengan baru satu pertanyaan, habis berapa waktu kita kasih pertanyaan kedua. Silakan Christian Crusader. Orang pertanyaan pertama saya dijawab tadi kok. Saya jawab dulu dong. Kalian yang bilang iya. Ini dianggap deadlock karena kita tidak boleh share screen. Sebentar, ini kan narasinya Erwin tidak enak tadi. Menuduh kami di sini akan men-share gambar yang tidak senonoh. Biasanya orang yang begini dia yang melakukan. Karena mungkin dia di sana kemarin dituduh juga, bro. Tidak, bukan gini ya. Kita bicara psikologis saja. Ketika ada orang ngomong, kita nggak usah ngebahas itu karena kita waktu Kristen habis di situ, bro. Makanya jangan ngomong seperti itu. Jangan menuduh begitu. Lanjut. Biasanya yang kentut itu yang menuduh orang kentut. Ya. Kristen Crusader, silakan. Kristen. Lanjut. Saya masih jawab dulu pertanyaannya. Saya mastikan tadi barusan saya nelfon Kang Kaisar. Sebentar Kang Kaisar biar enak loh. Antum nggak boleh begitu Kan kita bicara ke depannya juga Kang, untuk ke depan. Tadi saya nelfon itu gara-gara di sini di-blok. Bener kan? Kang Aron, ini masalahnya waktunya Kristen. Saya nggak mungkin untuk waktu habis untuk membahas masalah pembelajaran, kita harus jujur. Udah stop. Saya mau bertanya ke Budak Kamu. Justin. Nanti Mas Christian dulu lah. Christian dulu Pak Christian. Ada yang bisa buka surah 5. Silakan lah Erben, tolong dibukakan itu surah 5. Ya, surah 5 ayat 116. Layar Ben, tolong dulu. Surah 5 ayat 116. Aku aja. Udah dibuka mah, Erben. Surah 5 ayat 116. Tapi sebelum gini, saya mau tanya nih bagi saudara kita yang dari Islam. Ya kan, siapa nanti yang mau jawab coba? Enggak, si Awi nanti yang menentukan lah. Biarkan aja kalau 100 berapa? 16. Oke. Loh, kok diapakan? Loh,
Siapa yang matikan? Nggak ada kita matikan. Nggak ada. Oke, sudah. Oke, ya bisa dibacakan? Oke, aku bacakan ya. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Pertanyaannya apa ini? Ya, saya mau tanya gini. Ini kan kalau kita lihat di sini kan, dan ketika Allah berfirman. Betul enggak? Ini Allah yang berfirman. Langsung aja jawab. Ya, betul. Oke. Nah, di sini kan Allah kan bertanya ya kepada Isa. Ya. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya, dalam kurung Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang ajaib. Nah, di sini kan Isa kan sudah menjawab nih. Tidak ada gitu. Dari mana info ini ya yang diterima oleh Allah ini? Sehingga dia tanya kepada Isa. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang? Harusnya kan Allah ini kan tahu. Ya kan? Harusnya dikatakan mengapa engkau ya? Iya, Merben, bukan waktu Anda Merben. Harusnya kan Allah ini kan tahu, ya kan, bahwa memang Isa itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Dari mana info ini sehingga Allah ini bertanya kepada Isa? Silakan. Oke, saya jawab ya. Pertama saya izin dulu yang tadi karena memang kami berhak menjawab sedikit saja, mungkin tidak sampai 1 menit. Salah satu contoh begini, man qara'a asra ayati min awal kahfi ya asmu minad dajjal. Jadi Nabi kami mengatakan barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surah Kahfi maka akan terjaga dari godaan dajjal. Nah, ketika ada hadis seperti ini Rasulullah mengatakan apa itu surat Kahfi seperti alhamdulillah kitab walam ya'jallahu iwaja kalimat. Nah, itu dinamakan surah Kahfi berdasarkan hadis. Jadi penamaan itu berdasarkan hadis Rasulullah, bukan berdasarkan hadis ditulis itu ya. Saya meluruskan tadi menjawab pertanyaan LRBN. Mohon maaf itu wajib kami jawab karena memang tugas kami menjawab ya. Jadi penamaan surah karena ada hadis dari Rasulullah menyebutkan beberapa surat. Oke, lalu kedua mengenai pertanyaan yang surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 116. Ya, wa'id qallallahu ya Isa bin Maryam. Jadi ini peristiwa misal ketika nanti di hari penghakiman bahwa apakah engkau saya keterima. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah gitu. Nah, bahwa di sini ditanya apakah benar Nabi Isa itu mengaku sebagai Tuhan gitu. Nah, Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, ini kan di hari penghakiman, maka seluruh makhluk itu ditanyakan apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Maka ditanya, karena apa ada pertanyaan seperti ini? Tentu karena ada manusia yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya sebagai hukum hakim yang adil Allah Subhanahu wa taala tentu menanyakan kepada yang ditanya, yang oknum yang dituhankan itu. Nabi Musa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq gitu kan. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Memang Nabi Isa alaihissalam tidak berhak mengatakan itu. Jangankan mengatakan toh dia manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Nah, ketika sudah penghakiman ini diklarifikasi bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, maka orang-orang yang menuhankan Nabi Isa mendapat adab yang pedih gitu. Terima kasih. Oke, jadi gini pertanyaan saya kedua. Di mana literasi Anda mengatakan tadi bahwa ayat ini berlaku untuk akhir zaman? Itu yang pertama, ya, yang kedua. Yang ketiga, di sini kan jelas di sini Allah itu bertanya kepada Isa, wahai Isa putra Maryam,
engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, engkaukah, gitu loh, yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Jadi bukan hanya Isa. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaan saya ketiga, di mana di literasi di abad ke-6 bahwa ada orang Nasrani atau orang Kristen, hanya kan menggunakan Nasrani itu Kristen, yang menyembah atau yang mengatakan Maria itu Tuhan? Itu aja, silakan jawab. Iya, ini konteksnya. Coba kamu baca aja keterangan itu, kan di share screen juga ada tafsir kayaknya tuh. Dibaca aja. Ya, ini mengenai masalah penghakiman. Nggak apa-apa dibaca aja, kan itu malah udah dibantu di share screen. Makanya ke ayat 117 dikatakan makultu lahum illa ma amartani bihi. Jadi aku tidak, kan masih bersambung dengan ayat 117 ya. Itu boleh dibaca dulu, pahami dulu di situ pemahamannya, konteksnya di mana, baru nanti disambung ke ayat 117. Ada penghakiman ya. di sini. Ya? Nggak ada penghakiman. Di situ tidak ada perkataan penghakiman loh. Di mana coba bantu saya. Ada tulisan penghakiman di sini? Ya makanya dibaca itu, dibacanya gimana? Baca. Oh iya, ini aku baca. Beberapa ayat sebelumnya menjelaskan nikmat Allah yang digunakan kepada Nabi Isa, termasuk nikmat mendapat pengikut setia dan turunnya hidangan dari langit. Pada ayat ini Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, apa Bani yang Israel terjadi yang mempertuhankan dia dan ibunya. Oke. Ya, terjadi pada hari kiamat ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa. Oke. Nah, di sini pertanyaan ketiga, di mana literasi di abad ke-6 Israel, orang Israel itu, orang Yahudi itu mentuhankan Isa dan ibunya? Literasinya di abad ke-6 bahwa orang Yahudi, orang Israel itu mentuhankan Maria. Menuhankan Maria atau menuhankan Nabi Isa? Ini kan jelas nih, aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Oh, coba mungkin Anda kan dari pihak Kristen. Saya yakin Anda paham sejarah penuhanan. Pak, tadi kan Leerben membaca tafsirnya, ya, bahwa di situ konteksnya bangsa Israel. Betul nggak, Leerben? Yes. Bangsa Israel loh yang mentuhankan Isa dan ibunya. Nah, pertanyaan saya, di mana literasi di abad ke-6 bahwa orang Israel itu mentuhankan ibu Isa? Ambilkan gambar saya, tunjukkan gambar saya. Bangsa Israel, maksudnya berarti kalangan itu, Yahudi ya? Ya, maksudnya itu ajaran-ajaran yang menuhankan. Iya, di mana ajaran Israel, orang Yahudi yang mentuhankan Maria? Oke, sekarang coba kalau itu Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap ya Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Iya. Termasuk juga sampai akhir zaman gitu loh. Di mana dalam literasi orang Yahudi pernah mentuhankan Maria? Nah, itu dia, kan ada sejarah di kekristenan itu ada yang menuhankan Maria. Israel itu konteksnya tafsir tadi. Saya dengar tadi waktu Leerben baca tafsir, itu konteksnya bukan orang Kristen loh, orang Israel. Betul tidak, Leerben? Yes. Iya, orang Israel, bukan orang Kristen loh. Orang Israel. Nah, itu Anda sendiri yang menjawab di situ, kan konteksnya Bani Israel. Gimana sih? Tadi kan orang Israel, makanya saya tanya tadi, pertanyaan saya, ya, yang terakhir ini dari saya, di mana literasi orang Yahudi atau orang Israel yang mentuhankan Maria di abad ke-6? Coba tunjukkan kepada saya literasinya. Saya tidak punya, bro. Ya carilah, bro. Jadi begini, itu kan lagi dibantu di share screen tuh. Nah, ini kan cari Allah, aja. gitu loh. Boleh. Sebentar, sampai sekarang. Di mana literasi Yahudi sekarang Israel itu mentuhankan Maria? Coba. Sekte Kristen yang menuhankan Maria gitu aja. Ya, itu yang menuhankan Maria itu. Itu bukan Kristen, bro. Baca tafsirnya Israel. Ini Bani Israel, ini. Ya, sudah, Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Oke, sebentar. Ya, terus jawabannya tadi, memangnya Kristen yang sekarang ini bukan daripada Israel asalnya? Loh. Enggak, coba sekarang poinnya, permasalahannya itu di mana? Kristen kalian ini yang kalian yakin sebentar Bang Ali. Ini malah bertanya ini. Israel loh. Kami ini bukan bangsa Israel gitu loh. Ya enggak masalah, terus kenapa? Orang Yahudi. Iya, terus kenapa? Pertanyaan simpel. Tunjukkan literasi orang Yahudi, orang Israel sampai sekarang ini yang pernah mentuhankan Maria. Tunjukkan aja gitu loh. Kok sampai sekarang ini gimana sih? Loh,
kan katanya kan penghakiman. Nanti kan di hari pernah penghakiman ada sekte kan yang menuhankan Maria. Ya gimana sekte orang Yahudi itu orang Israel. Buka screen, saya bukakan. Kau kasih tahu aja di mana. Ya, Erben cari di situ. Ya, googling aja. Apa itu? Apa itu? Kalau buka kayaknya bentar, Bro Ade. Untuk buka hadis itu di mana itu? Kola ya? Waduh, aku nggak tahu kalau buka hadis. Di mana ya? Kola.my.id. Sebentar dulu ya. MY. Ini ya. Boleh saya bicara dulu ini kan. Oke, saya sudah buka hadis mana? Sebentar. Saya mau buka link ini kan dia menanyakan mana. Udah, kirim linknya saya buka. Tidak usah di hadis. Ini kan ada literasi yang mengatakan. Ya, linknya kasih, aku share. Kenapa kita tidak boleh share screen? Ya, menjaga supaya nyaman. Nah, sebentar ya teman-teman ini bagus sekali framingnya oleh Erben ya. Jadi begini, sekali lagi saya ucapkan, orang yang kentut biasanya itu dia yang menuduh orang kentut. Kasih jawab aja. Kasih jawab. Kalau kasih link, kalau hadis saya buka hadis, kalau Quran saya buka Quran, kalau link kau kasih. Kalau memang kita tidak boleh kan share screen, kita stop aja. Oh, panik ya. Kalau berdasarkan Al-Qur'an itu kan yang disebut Kristen itu kan ceritanya Nasrani, tidak pernah disebutkan sebagai bangsa Israel atau Yahudi. Yahudi adalah Yahudi. Jadi pertanyaannya udah jelas. Ayo, saya share. Kasih aja lah linknya, Kasih link. Kalau butuh hadis, saya buka hadis. Hadis mana ini? Banyak ini. Ini bagus framingnya ini. Oke. Kalau Quran, saya buka Quran. Nah, ya. Nggak usah, kita stop aja kalau tidak boleh. Ini bagus. Ya udah nggak apa-apa, stop nggak apa-apa. Keluar aja ya, silakan lanjutkan. Udah keluar nggak apa-apa. Ya udah Pak. Kemarin ini Erben yang kemarin nggak apa-apa. Kalian keluar nggak apa-apa. Nggak usah teman-teman ini. Nggak apa-apa kalian keluar. Padahal yang framing mereka ya, lucu ya. Iya nggak apa-apa. Kalau kalian mau keluar nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ini secara langsung Erben. Kalau kalian mau jawab, kasih linknya. Kalau butuh hadis, saya bukakan hadis. Kalau buka Quran, saya bukakan Quran. Mana ini? Semua kita ladeni. Kita stop aja. Ini kan bagus tuduhannya ini. Ini secara langsung menuduh orang Muslim biasa share screen video yang tidak senonoh. Siapapun. Bilang tadi kan gitu. Berarti dengar kita menjaga saya aja, enggak boleh share screen dulu. Saya aja yang narasumber enggak boleh share screen. Bagus framingnya Anda di sini begini nih. Ntar dulu gua ngomong nih. Berarti kemarin yang share kita video menjaga. Masalahnya ini live. Paham, berarti Anda menuduh kami begitu. Udah jelas-jelas yang framing itu adalah kalian dengan konteks adalah Israel menyembah Maria. Israel menyembah Maria itu adalah udah framing, bos. Israel menyembah Maria itu udah framing. Udah jangan diiniin dulu lah. Jangan nambah-nambah ini satu-satu dulu lah, kita beresin. Jadi gini, gua mute all ya. Kita kan karena ada kejadian, bro. Mau besok aku digituin juga nggak ada masalah. Apa itu sama aja kalian menuduh kami. Kami tidak boleh. Enggak gini loh, bro. Karena ini kan lagi marak ini. Ya kita taruh lah. Kita loh. Ini framingnya bagus ini kawan. Ini cara framing yang paling bagus. Sekarang gini, yang ku dengar kan ini jadi ngebahas yang ini lagi kan. Ya kita ngebahas yang ini lagi, padahal waktunya bukan. Dua pertanyaan kita kalian nggak jawab, nggak tuntas. Ini jangan udah keluar lagi pasukanmu. Siapa yang tidak menjawab? Kak Erben potong-potong. Enggak cuma budak kawan doang, nggak apa-apa Alif masih. Iya. Nggak bisa. Tenang aja. Maksudnya gini, ini Muslim tidak perlu kalau begini. Ini bagus gini, ini. Nggak bisa kawan. Nah, masalahnya yang ku dengar yang kejadian di MMC, Erben juga yang dituduh. Lah, siapa lagi kalau bukan Erben, karena kenyataannya begini sudah sekarang. Itu kan kan jadi nuduh beneran kan? Iya kan? Iyalah, karena dia ketakutan psikologis. Nggak bisa. Bukan, kenapa? Saya harus lindungi lah channelku. Channelku kan sarana aku untuk beritakan Injil. Kemarin itu yang di MC itu, aku live kan kok cuma hapus videonya. Mana ada? Jadi, waduh. Kan gini aja, ente punya link, tinggal di copy paste lah. WAFM itu kalau nggak salah 8 channel di live kan juga. Cuma di privat mereka, aku langsung ku hapus.
Kalau itu kemarin cuma. Jadi kalau kamu nuduh itu gini ya, saya itu orangnya mengikuti kata Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Ini teman-teman yang punya Zoom itu yang bertanggung jawab kok malah. Iya, harusnya. Nuduh rame-rame. Oke, sama sekarang boleh kecil begitu, di framing juga. Ya gini, iya gitu, makanya aku bilang karena kondisi seperti ini, kalau Awi punya link, kirimkan aja Wi. Jadi kan itu nggak menghambat juga. Soal menuduh, ya tadi Awi udah menuduh si Erben, makanya betul tidak menghambat kawan. Cuma framing Anda ini sudah secara langsung menuduh kami terbiasa melakukan hal yang demikian sehingga tidak boleh share screen. Gitu. Itu saja. Kenapa Erben khawatir demikian? Makanya saya curiga Erben yang biasa melakukan demikian. Dari tadi saya nggak nuduh. Saya kan untuk menjaga karena ini posisi sedang live nih. Tidak gitu loh. Karena ada kejadian kan kita gitu. Menjaga. Kalau nggak ada kejadian ini kan kita hanya menjaga. Kalau nggak ada kejadian itu tidak mungkin gitu loh. Kita saya mau cerita ya, ini, Pak gitu. Kaisar. Dulu di CIA 2 kali ada yang seperti itu. Kami nggak keluar-keluar. Kami nggak keluar-keluar. Ya, itu loh. Mulutnya dibingkam gitu loh. Jangan keluar-keluar. Kristen begini. Iya, yang memframing itu siapa gitu loh. Tidak, narasinya Pak Erben tadi di awalnya mantap itu. Tidak boleh kita narasi. Kalian juga bernarasi. Sudah, tidak usah lah, Pak. Enggak usah banyak bicara satu yang gini, udah. Lanjut aja lah untuk sesi pertanyaan si Christian Crusader. Iya, coba jawab. Itu aja. Itu aja. Tapi dia jawabnya pakai link tadi. Masalahnya si Awi nggak mau kasih link. Dia mau saya ngomong ya, Zoom Muslim emang Zoom brengsek gitu aja. Mau ngapain? Emang Zoom brengsek kok. Kita pamit ya ini semuanya. Kita keluar aja kalau ada si orang tidak bawa otak ini. Lah. Jadi begini Bang Kaisar ya, kita selama ada yang seperti ini yang tidak punya otak. Kalian itu Zoom brengsek, masa ada yang bisa share screen? Sudah. Oke, Muslim keluar ya semua. Apa ini? Oke, silakan keluar. Kami bisa bermonolog, nggak perlu dialog kok. Iya, silakan aja kalian menyembah bangkai. Silakan. Kalian butuh konten. Bang Angon keluar semua. Apa ini? Teman-teman, orang Kristen tidak menyembah bangkai karena Yesus sudah di surga. Bangkai itu loh yang biasa kau puja-puja itu yang bangkai, bro. Kok nggak sadar, bro? Gimana sih? Masa kau bilang kita menyembah bangkai? Yesus sudah di surga bangkit. Tubuhnya aja nggak jadi tanah, bro. Jangan bohong ya, Yesus pernah jadi bangkai. Bukan ratusan tapi ribuan orang yang menyaksikan Yesus itu naik ke surga. Naiknya pakai apa? Kalau ada yang menyaksikan. Tunggu penunggang kuda, tolong ya. Apakah ketika seseorang mati itu disebut bangkai? Jadi kalau nanti ayah Anda, ibu Anda mati, Anda sebut bangkai? Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Yang bangkai namanya orang sudah meninggal dari nyawa itu bangkai. Oke, gue mute. Udah nggak usah dibahas lagi masalah itu, udah. Oke, kita mau lanjut apa enggak nih, Wi? Lanjut aja lah, nggak apa-apa lah. Udah kita tutup aja yang itu tadi. Selesai udah ini. Stop aja dulu lah Bang Kaisar. Bang Alif juga sudah keluar kayaknya. Udah, kalau nanti besok lagi atur lagi. Alif laptop masih ada nih. Alif laptop dia lupa. Tapi Alif yang bicara sudah keluar kok. Ya kan. Ini Alif apa ini? Alif yang diserupakan ini. Iya, dia kan live juga dia, ada channelnya. Oke lah besok aja. Ya, mereka nggak live, mereka rekam. Jadi jawabanku iya, nggak ada jawaban. Pak Bagus nggak usah maksa lah. Orang pertanyaanku aja nggak dijawab. Ada jawaban tuh. Oke lah, tidak apa-apa lah. Jadi PR lah itu. PR. Nanti tidak ada jawaban, kalian tidak mau dengar jawaban. Aduh. Loh, kasih linknya udah dibilang, kasih tafsirnya. Mau hadis apa kau butuh? Sudah, ini omong kosong aja terus. Iya, omong kosong saya jauh lebih cerdas daripada omong bacotmu. Ya cerdas itu. Ini saya kasih link. Ya hadis apa? Ya cerdas itu yang mengikuti Yesus. Kalau kamu tidak mengikuti Yesus. Oke, mute all. Ya, gimana? Tuh, Alif laptop mana tadi? Ada di situ Alif laptop. Artinya gini, kalau teman-teman mau ya. Kalau butuh teman-teman tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Awi, sebenarnya gini loh. Udah keluar lah. Udah keluar. Enggak apa-apa, ngomong aja di live kan kok ini. Ini enggak juga keberatan itu. Kalau kasih aja linknya gitu. Apa sih susah ke host ini linknya buka sendiri. Ya makanya tadi kan udah ku bilang. Makanya ku bilang tadi karena ku dengar juga
waktu kejadian waktu di MMCI lah Erben yang dituduh. Iya, aku dituduh mereka padahal aku live kan loh dan aku marah-marah. Makanya kan gue bilang tadi untuk menjaga tadi kan karena ada kejadian-kejadian ini. Gitu. Jujur ya, pertanyaan kita baru 2 tapi telak gitu loh. Pertanyaan saya itu terinspirasi dari si Justin itu. Itu pertanyaan itu telak loh. Iya, Pak jawab pertanyaannya Pak Bagus juga telak itu habis. Telak banget itu. Padahal udah jelas-jelas di Quran kan nggak pernah ngomong bahwa Nasrani itu adalah Yahudi atau Israel. Iya. Sesimpel itu, makanya kebingungan mereka untuk jawab. Jadi gini kan, rupanya nama-nama Quran itu diketahui dari hadis. Berarti sebelum Bukhari menuliskan hadis, sebelum Bukhari menulis hadis, berarti Quran itu tanpa nama dong. Iya, ini contohnya lah. Makanya aku tadi nih 8 tokoh yang jadi nama surah, namanya Ali Imran ya. Ini Ali ini kan nama Arab. Mungkin nggak yang dia paralelnya di mana sih di Alkitab, di Amram ayah Musa. Nah tadi kan saya bilang kalau misalnya ayatnya sapi masa cerita monyet. Nah ini tadi telak nih. Kenapa? Dalam surat Ali Imran tentang Amran ini hanya 5 ayat. Dari 200 ayat. Dari 200 ayat. Anakronismenya, kesalahan sejarahnya tercampur sama kisah sejarah. Moral story-nya nihil karena dari 5 dari 200. Oke, ini Ali Imran ya. Terus kita ke surat Yunus. Cuman 1 ayat dari 100. Bicara Yunus. Iya. Dari mana bro tahu ini? Udah jelaskan lah. Iya, ini baca aja di Al-Quran surat ini. Waduh. Gimana? Kok bisa ya? Coba. Nah iya kan, makanya kita tadi kan dia bilang nggak mungkin. Yunus artinya apa bagi mereka itu ada? Nggak ada. Yunus ya itu ada mereka. Paralelismenya sama kitab Yunus kita. Nah kesalahan sejarahnya Yunus tidak punya umat. Moral story-nya gimana 1 ayat dari 109 ayat punya moral story? Wah. Nah lebih lucunya kisah Yunus itu tersebar di 4-5 surat. Di An-Nisa ada, di Al-An'am ada, di Al-Anbiya ada, di Al-Safat ada, di Al-Kalam ada. Jadi ketika Kenapa tidak di surat Yunus saja semua kan? Ya bagi orang yang berpikir ya. Oke. Bagi orang yang berpikir. Oke, kita masuk. Tapi kata Wanwe Al-Quran itu bagi orang yang berpikir bro. Ya makanya. Oke lanjut. Yusuf ya. Bentar biar dulu lanjut dulu. Yusuf nih jumlah ayatnya 96 oke lah. Paralelisme dengan Yusuf, ya kan? Nah, kronologisnya berantakan. Contoh ayat 59 sama ayat itu mendawin 58. Jadi dia menulis bahwa Yusuf kasih solusi dulu. Kamu bercocok tanam selama berapa tahun. Nah, kemudian ayat setelahnya itu Yusuf menjelaskan bahwa ada yang namanya masa kelaparan. Jadi secara kronologis itu berantakan dah. Moral story-nya nihil. Artinya kalau di Alkitab itu kan ada ya, Yusuf akhirnya bersaksi, engkau mereka-rekakan kejahatan buat aku, tapi Tuhan memutarbalikkan menjadi kebaikan. Nah, di surah Yunus kagak ada. Gimana kalau misalkan ditunjukin langsung? Nanti dulu. Nanti saya bisa tunjukin langsung ya. Atau ya baca surat Yusufnya. Iya, itu dia maksud saya. Oke. Baca suratnya 111 ayat. Gitu. Iya. Nanti kita akan adain sesi seperti ini aja biar bongkar juga nggak apa-apa. Tapi ini tadi baru siang sih saya buatnya. Ini surat Ibrahim. Cuman 1 dari 52 ayat. Ya kan? Nah, anakronismenya apa? Ibrahim bangun Ka'bah. Ya, secara antropologis itu Ka'bah tes karbon kapan sih ada? Iya gitu kan. Moral story-nya absurd. Karena anak Abraham diminta lewat mimpi. Gimana caranya dia bisa dikorbankan lewat mimpi ya, bukan peristiwa real. Bukan. Waduh. Nah, ternyata di sini kan cuma 1 ya. Tapi Ibrahim ini tersebar di 29 surah. Wah. Tapi di surat Ibrahim itu sendiri kenapa cuma 1? Kenapa nggak ditumpahin yang 29 surah ini masuk dari surah Ibrahim? Berarti di dalam Quran yang berbicara Ibrahim itu hanya 30 ayat. Iya, hanya 30 ayat. Tapi di surah enggak, di 30 surah. Oh, di 30 surah. Tapi pas di surah Ibrahim hanya ada 1 tentang Abraham dari 52 ayat. Ya. Nah, kemudian Maryam. Ini hanya 20
ayat dari 98. Paralelismenya Maria, anakronismenya single mother. Ya gila aja yang mempercaya single mother di zaman Yahudi nggak dilemparin batu ya. Itu Iya, untuk betul. kesalahan sejarah yang paling gila lah. Nah, cuman Maryam ini ada di 13 surah gitu. Jadi kesebar. Kadang di surah ini ada, di surah itu ada gitu. Nah, moral story-nya pasti nggak ada. Kalau di moral story-nya di Lukas 1 ayat 38, Maryam menerima itu sebagai suatu ketetapan ataupun dia sebagai bentuk devosi ya, pengabdian dia kepada Tuhan. Nah, di surah Maryam ini kagak ada bentuk devosi. Terjadilah sebagaimana yang dikehendakan Tuhan karena aku ini adalah hambamu, itu nggak ada. Moral story-nya kagak ada. Nah, ini Lukman ya. Lukman ini antah berantah lah. Nggak bisa di-track siapa dia, katanya orang biasa. Ini pun cuma 13 ayat dari 34. Namanya surah Al-Luqman gitu. Nah, kalau Muhammad ya adalah 38. Nah, jadi bisa dibilang kalau tadi dia bilang kalau surahnya Al-Baqarah itu isinya monyet, itu dia keselak tuh. Artinya ini surat Amran isinya bukan Amran. Yang lebih tragis lagi surat Yunus isinya bukan Yunus. Al-Baqarah itu kalau nggak salah pernah duluan bahas itu hanya 2 ayat loh di Al-Baqarah tentang sapi itu. Betul, cuma 2 ayat. Di surat Ar-Rum itu juga cuma berapa ayat gitu. Jadi nah, masuk aja ke argumen yang baru ini kan, yang seger ya. Artinya tadi si Alif jawabnya juga nggak yakin loh. Dia nggak yakin tentang penamaan surah ini vital sekali. Kenapa? Karena kalau kita bangun teori, yang menamakan itu kan seharusnya Jibril. Jibril berikan nama surah yang aku kasih ini, Muhammad berikan nama surah yang aku kasih ini adalah nama Nuh gitu kan, sorry. Nah, tapi ternyata enggak kan. Tadi kan artinya dari hadis. Kan Muhammad yang namain. Lu Muhammad gak punya legitimasi dong untuk namain surah. Sejak kapan? Lu itu kan firman Allah. Penamaannya itu harus dari Allah. Nah, inilah kekacauan kanonisasi dari Al-Quran secara basic gitu. Isinya tuh nggak akan nyambung. Jadi gini, ini bangun teori aja ya. Si Utsman itu ngumpulin 12 orang nih. Taruhlah namanya si Reja, si Rejo, sama si Reji gitu. Nah, si Reja ini, tumpukan apa yang ada di dalam yang kamu pegang? Ini, yaudah buat surat Nuh gitu. Padahal Nuhnya cuma 1 gitu. Si Rezo, tumpukan apa yang ada di dalam kamu? Sekian nih, ya udah kamu clipping, kamu bundel, terus kasih surat Al-Baqarah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka runut dan tersusun rapi, kan Al-Quran klaimnya itu kan tersusun rapi. Gak mungkin terjadi kekacauan seperti ini. Gitu. Yunus cuma 1, Ibrahim tokoh sentral cuma 1, tapi dia tersebar di 29 surah. Kenapa namanya surah Ibrahim kalau isinya cuma 1? Kenapa namanya surah Yunus kalau isinya cuma 1? Kenapa namanya Ali Imran kalau cuma 5? Nah, Muhammad kok bisa nih? Semuanya tentang Muhammad. Nuh bisa. Semuanya tentang Nuh. Kan jadi dari standar mereka aja udah kelihatan penamaan surat ini ada masalah. Nah, kurang lebih seperti itu sih tadi yang mau saya sampaikan. Lanjut. Justin mana Justin? Lah, ada itu tuh. Justin ngomong nih Justin. Ya ngomong lah, kalian udah resen. Sayang. Justin tadi aku mau nyambung yang Pak Herbert tadi. Aduh. Ya udah sambungkan aja apa pertanyaannya. Enggak, gini Pak Pemikir Ulung. Saya mau tanya pertanyaan saya tadi, apakah ada literasi orang Yahudi atau orang Israel yang mentuhankan Maria gitu? No. Kagak ada. No. Nasrani itu justru di Arab, bukan orang Israel itu. Skid Row lah, orang buangan itu. Jadi memang ya sejarah Quran itu benar-benar nggak matang. Nasrani ya Nasrani. Iya, mengkal pun nggak mengkal dia. Nggak jelas, bubur enggak, nasi enggak, mengkal enggak tahu apa. Betul. Itu surat Yunus lebih cocok disebut surat Musa. Musa lebih sering disebut di sana. Itu dia kan. Musa sama Fir'aun. Kok jadi Yunus ya namanya? Nah itu apa? Kenapa double apa ya? Artinya ya saya bercandain gitu kan. Terlihat dari luar tuh kongguan, pas dibuka rengginang 1 biji, kan nyebelin. Nama-nama nabi yang ada kitabnya nggak pernah ada surah ya? Surah Musa, surah Daud, surah Isa nggak ada ya? Ya itu sebenarnya Yunus itu harusnya surat Musa itu.
Padahal nabi-nabi besar lah sebenarnya yang paling terkenal ya kan. Iya, Yunus itu Nabi kan nabi besar. Daud atau Nabi Tadi Salomo, gini, kan mereka nabi tuh. Tadi saya tuh pengen nyambung leher kan. Ini saya akan bilang bahwa ini topik sangat penting nih bagi FIC tentang nama-nama surah. Nah, karena mereka suka mempermasalahkan tentang Matius, Markus itu bukan murjis, kira-kira seperti itu, tidak melihat langsung gitu ya, buktinya salah kata si siapa Donitan gitu ya. Matius menulis naik ke atas bukit, Markus menulis turun ke atas bukit. Berarti penulis kitab itu penting. Kami juga menganggap sangat penting judul dari surah dalam Quran itu, sapi betina. Nah itu pertanyaannya yang sangat teologis, sapi jenis apa itu? Sapi Brahmin. Nah itu betul. Dan itu sapinya siapa? Sapi limosin. Itu. Jadi ini pertanyaan sangat penting dalam dialog lintas iman. Jadi itu sapi siapa? Makanya tadi aku stop si LR band band tadi. Jadi hampir 15 menit lah itu pertanyaan. Walaupun ya pertanyaan yang kita dapat ya seperti itu tadi. Makanya biar ada, daripada kita habis waktu untuk satu pertanyaan, makanya kasih ke Christian Crusader. Kan Christian Crusader juga pertanyaannya kan juga mantap juga kalau saya bilang sih. Bagus juga kan. Pak Bagus itu pertanyaannya bagus semua. Bagus. Bagus juga Pak Bagus. Jadi kalau pertanyaan mereka yang kita pakai ukurannya terhadap mereka langsung terbenam dalam mereka kan. Kasar. Kasar. Aku orangnya pendiam ya, kayak. Tapi kalau sekali aku ngomong langsung keringat dingin mereka. Iya. Ya, aku kan banyak diam kan. Kalau ada diskusi kan. Iya. Kalau udah ngomong udah kelar semua. Kelar. Mana Pak? Farhan aja kabur tadi. Farhan tuh kabur. Kalau Bagus ngomong, gue langsung chatting langsung. Jadi itu ya. Belum saya mau bertanya kedua, makna teologisnya itu apa? Nah, apakah itu dia kalian betul. ini diajar untuk diajar untuk monoteisme atau diajar untuk beternak? Kalau memang betul. Iya, saya Minicu itu. Iya. Jadi apa pesan teologisnya? Apakah beternak atau menyembah Tuhan? Nah ini ya, saya ingin bertanya ke budak Angon. Karena budak itu artinya budak, Angon itu pengembala. Berarti budak Angon itu pengembala budak. Jadi kira-kira saya dari situ. Ya, itu saja. Ya ente juga yang bikin itu budak Angon kepanasan tadi. Oh. Aturan itu wajar. Itu baru sapi betina. Belum nanti kalau laba-laba. Nah, kalau Spiderman itu gimana itu? Apa dulu ada film si Spiderman? Nah, ada satu surah yang nggak dalam bahasa Arabnya pun nggak bisa diartikan. Taha. Itu nggak. Makanya tadi Ray Erben bilang apa sih arti taha? Mereka nggak bilang. Nggak bisa tahu. Taha. Mungkin kurang N kali itu, tahan kali ya. Taha. Tunggu ya. Taha. Atau H. Jadi gimana nih? Mungkin kan besok kan mungkin ada yang baru tahu ya. Rencananya tuh besok di sini. Jadi kita ada kerjasama lagi si Angon tadi udah Japri. Jadi besok rencananya si Yonatan Nadar dengan si Juma tandem mereka lawannya Aderion dan Cayapas. Tema sudah ditentukan. Nah terus moderator udah siap itu si pemikir ulung tadi. Udah siap kan pemikir ulung ya. Jadi nanti besok sih kalau gue bilang untuk menghindari apa ya. Jadi nanti moderator yang share aja Alkitabnya, Qurannya, hadisnya. Nanti kalau diawali di acara itu, apabila ada link-link itu dikirim aja, diawali gitu. Jadi karena kita untuk menghindari aja gitu aja bilang gitu pemikir ulung. Iya nggak apa-apa dikirim aja linknya. Saya bantu besok untuk share. Nah itu ya. Pemikir ulung ya, oke ya. Monitor. Nah ini aja. Surat Taha, surat 20, tulisannya Taha. Gak ada artinya nih. Sama ketika di Google Yandex ini gak ada artinya.
Artinya taha itu apa? Nggak bisa ditranslate. Coba kalau surat 86 Al-Tarik itu apa? 86. Iya. Yang datang di malam hari. Setahu gue yang datang malam hari itu maling biasanya. Nah, itu kan masih bisa. Enggak, makanya yang tadi yang 20 itu kupu-kupu malam ada. Apa coba artinya taha? Itu keluar malam, ini datang di malam hari. Kalau datang udah pasti maling. Jangan diputar itunya, suaranya. Mana taha? Waduh, taha itu nggak ada artinya ya? Nggak ada artinya. Apa itu? Lam ha itu juga ya, ada itu kan? Nggak ada artinya. Nah, itu kan huruf I, W, O. Ah. Nah, tapi taha ini benar-benar misteri, nggak ada artinya. Gitu kan. Terus surat wanita kan ada 2 kali ya namanya surat wanita ya. Nah, jadi kalau kita mau tanya-tanya mereka dengan pertanyaan, udah sekarang gak usah pusing-pusing, tanya aja yang unik-unik.